Selanjutnya kembali lagi bertemu dengan saya Tarnodro Caksono dengan NIM 17.11.1774. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi input dan output standar. Yang input dan output dibagi menjadi dua, yaitu perintah keluaran dan perintah masukan. Yang pertama saya akan membahas tentang perintah keluaran. Perintah keluaran bagi tiga menjadi printf, puts, dan putchar. Oke, kita langsung ngoding aja. Kita pakai Sublime. Seperti biasa, save as dulu. Saya taruh di amcom nama. Kita printf dulu. Printf versi. Oke. Masih sama seperti kemarin, seperti codingan saya sebelumnya, dan seperti video saya sebelumnya. Kita masih memakai step include stdio 3 dan juga step include from new. Selanjutnya yaitu main, jangan lupa. Setelah main yaitu kurung awal, enter. Kita mulai yaitu dengan integer. Di sini saya akan membuat contoh, misalkan menampilkan tentang abjad. So A dan 5 dan char B sama dengan E. Saya memakai integer untuk bilangan desimal dan char untuk karakter. Nanti akan dipanggil menggunakan printf. Express garis miring tutup. Ini contoh penggunaan ambil open. Kita pakai printf mode C. Kita pakai mode C untuk memanggil karakter, yaitu huruf E. Misalkan kita buat seperti ini. Kita memakai mode D untuk memanggil integer, yaitu bilangan desimal 5 yang saya masukkan tadi. Kita akhiri dengan get. Oke, kita save ctrls. Nah, kita buka di saya amcom. Kita compile dulu dengan cara gcc nama file Nah, kita buka. Nah, sudah keluar bahwa E merupakan objek yang kelima. Jadi untuk printf itu hanya bisa digunakan untuk membaca apa yang kita tuliskan dalam codingan tadi. Oke. Terus sini saya juga akan mempraktikkan bagaimana menggunakan penentu lebar fill.
Untuk menggunakan label field kita memakai mod ak.b. Untuk karakter kita pakai, untuk bilang desimal kita pakai f. Untuk menggunakan atau huruf atau kalimat kita memakai mod string. Oke, kita coba langsung modding aja. Ini kita hapus dulu. Atau mau disimpan juga nggak apa-apa. Oke, kita buat baru aja. Bisa kita pakai hashtag. Lebar kamu beri nama lalu ketik main kurung awal. Oke, langsung kita searching mode float. Float itu untuk data yang bersifat bilangan yang memiliki koma. Misalkan 8,50 B kita pakai print f lagi. Kita mulai memakai menggunakan lebar field 4. Ini nanti kita akan membuat lebar field yaitu 4 spasi. 1.1 artinya satu angka di belakang koma. F. Karena kita memakai data float maka memakai f mod f m print f lagi. B sama mod. Kita pakai untuk klik sebelah kirinya menggunakan 4 spasi. Di sini saya menggunakan koma 3, yaitu 3 angka di belakang koma untuk yang bilangan B. Kita pilih dengan garis. Bisa. Oke, kita buka kita compile dulu. bcc fill .c info fill. Sudah kesalahan di C6. Kita cek C6 tidak menggunakan seperti kita. Sudah benar. Jadi untuk rata kirinya setelah sama dengan yaitu 4 spasi, dan ini sama seperti sebelumnya yaitu 4 spasi. Kita lihat hasilnya. Sudah.
Untuk yang Liverpool masih ada satu lagi. Saya akan ini sebagai video. Saya akan memberikan contoh lain lagi. Sama keduanya. Untuk yang awal-awal kita pakai include stdoh dan Jomyo. Untuk yang lupa fungsinya bisa dilihat video saya yang sebelumnya, yang video pertama saya. Gunakan printf lagi karena memang printf hampir digunakan setiap program. Oke, saya akan membuat, nanti coba dilihat sih. Kenapa saya menggunakan S? Karena nanti saya akan masukkan tipe data yaitu string. Jadi saya menggunakan S. Ini nanti yang akan dipanggil dalam aplikasinya untuk saat dijalankan dengan komen pump. Nah, nanti manggilnya itu sesuai dengan urutannya. Untuk yang pertama ini nanti akan memanggil yang lim. Yang kedua setelah tanda garis lurus ini akan memanggil nama mahasiswa, dan yang ini mod 7S akan memanggil nilai. Misalkan yang ini kita buat sama dengan atas biar hasil ini nanti rapi. Nah, di sini saya menggunakan mod 7.1 untuk menghasilkan satu angka di belakang koma, karena nilainya nanti bisa berupa koma. Untuk ini misalnya nim saya itu nomor siswa itu saya. Dan nilai kita coba buat 95,5. Oke, akhiri dengan
save ini dulu, kita buka di CMD, kita compile dulu. Oke, sudah sukses dituangkan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Itu untuk min O, kita temukan 10 spasi setelah kata min nama siswa. Jadi untuk min ini nanti akan menghasilkan jarak setelah hurufnya, setelah katanya. Kalau kita ganti dan plus, masukkan kita minnya, kita hilangi. Save. Compile lagi. Nah, kalau minnya kita hilangi, maka akan menghasilkan jarak yaitu 10 spasi, 20 spasi di depan karakternya ini. Oke, saya kira jelas. Selanjutnya dapat baru lagi di sini saya akan menjelaskan tentang puts, yaitu puts. Perintah puts sebenarnya sama dengan printf yang digunakan untuk mencetak string ke layar. Puts berasal dari kata put string. Perbedaan antara printf dan put adalah kalau printf harus menentukan tipe data untuk data string, yaitu mode string. Untuk mencetak pada printf, untuk mencetak pindah baris memerlukan /n. Nah, kita untuk pindah baris kita harus menggunakan /n. Kalau puts tidak perlu menentu tipe data string karena puts berfungsi untuk khusus tipe data string. Untuk mencetak pindah baris pada puts tidak perlu notasi /n karena sudah diberikan secara otomatis oleh programannya. Oke, jadi perbedaannya sebenarnya hanya itu saja dengan puts, antara puts dan string. Selanjutnya yaitu putchar. Putchar itu sebenarnya sama saja, tapi yang kita masukkan yaitu karakter, jadi tidak kalimat, tapi hanya huruf. Karakter itu untuk huruf. Jadi yang kita masukkan itu hanya huruf-hurufnya saja. Rasanya itu perbedaannya. Nah, kita akan perintah masukkan. Perintah masukkan itu bagi menjadi 4, yaitu scanf, get, dan get. Scanf, get, dan gadget. Oke, yang pertama scanf, yaitu fungsi scanf digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data. Bentuk umum dari fungsi ini adalah scanf dalam kurung tanda petik penentu format dan nama variabel. Oke, kita coba langsung ngoding saja. Nah, kita masih sama menggunakan stdio dan Sony Twitter. Scanf C main program ini saya masukkan integer B
yang akan ditampilkan dalam program ini. Nah, di sini kita akan menggunakan scanf. Modi sama bin lebih sama seperti atas. Scanf bertemu B lagi. Nah, yang membedakannya yaitu untuk nilai B, maka kita gunakan dan B itu nanti akan memanggil nilai B. Yang kita ketikkan B nya nilai apa, ini akan dimasukkan dalam sini. Scanf berfungsi untuk memindai apa yang kita masukkan nanti, dan otomatis akan dimasukkan dalam program. Oke, kita akhirin. Buat operasi perkalian atau apa yang menggunakan nilai A dan B. F isi perkalian masih sekali nanti bisa kita jalankan. Kita kombat dulu VCC NF VC NU nah, kita buka. Terus nilai A misalkan kita masukkan nilai A 7, kita enter. Nilai B kita masukkan 9, maka otomatis hasil perkalian akan muncul dengan 63. Itu adalah fungsi dari scanf. Selanjutnya itu kita menggunakan fungsi yaitu get. Perbedaan antara scanf dan get yaitu jika scanf tidak dapat menerima string yang mengandung spasi atau tab dan dianggap sebagai data terpisah. Namun get dapat menerima string yang mengandung spasi atau tab dan masih dianggap sebagai satu kesatuan data. Ini sama. Ini kita masukkan get. Oke, di sini misalkan kita buat kodenya.
nama get tulisannya get kita masukkan chart. Kita batasi untuk jumlahnya, yaitu misalkan kita buat 30 maksimal dan chart tadi 02 30. Nah, kita akan membuat dengan coba. Nanti kita menggunakan get. Fungsi get sebenarnya sama dengan scanf. Bedanya hanya datanya pada bagian ini. Kalau scanf hanya untuk angka, get bisa kita masukkan nama atau kata-kata, banyak kata yang bisa mengandung spasi atau tab. Dan kita misalkan buat masukkan nama kedua, kita masukkan nama 2. Nah, kita misalkan di sini menggunakan scanf untuk melihat hasil perbedaan antara get dan scanf. Nah, kita masuk dari keyboard memakai mod dan yang lagi nm2. Nah, nanti akan menghasilkan spasi dua spasi. Kita menggunakan put. Ambil. Langsung menggunakan put nm 1 untuk menghemat waktu. Kita pilih dan menghasilkan dua jarak ini. Di sini saya akan menggunakan menunjukkan nampak perbedaan F dan put.
Untuk scanf kita mesti terus menekan string. Kita kupas lagi. Oke, buka. Kita nomor 1 misalkan jadi untuk perbedaannya itu kalau kita menggunakan puts maka hasilnya akan otomatis berada di bawahnya, yaitu seperti enter. Kalau kita menggunakan printf dan scanf maka hasilnya akan berada di samping karena dia tidak otomatis berada di bawah. Kalau di bawah kita harus menekan /n. Selanjutnya ini perbedaan antara puts dan scanf yaitu kalau puts otomatis akan berada di bawah, kalau printf maka akan lanjut jadi lebih rapi menggunakan puts. Dan masukkan lagi akan untuk keluaran untuk perintah masukkan. Di sini masih ada get. Kita masuk mode. Sebelumnya fungsi get atau get karakter and echo dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak terlihat, lalu tidak perlu dengan menekan tombol enter, dan karakter dimasukkan tidak akan ditampilkan di layar. Jadi saat kita masukkan karakter maka otomatis akan keluar hasilnya dan kita tidak mengetahui apa yang kita masukkan tadi, seperti membuat password. Proof seperti ini. Huruf untuk membuat get nanti terus beli dua di operasi get dalam kurung
buka lagi apa, oke, compile tekan 10, saya coba mengetik, jadi saya mengetikkan huruf A, coba lagi, kemudian bebas, jadi saya mengetik huruf T. Jadi kita menentukan satu huruf, kita tidak melihat huruf apa yang kita tadi ketik di sini, tapi akan langsung muncul di sini sesuai yang kita buat codingannya, yaitu ini. Get itu berkebalikan dengan gece. Kalau gece dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan tombol enter, dan karakter yang dimasukkan ditampilkan di layar. File header yang harus disertakan adalah Jonio Doodle. Oke, sebenarnya masih sama, hanya saja kita ganti dengan gece. Bisa kita buka CMD, ada pekerjaannya. Oke, gece. Kalau gece maka akan ditampilkan apa yang saya ketik tadi di sini. Berbeda dengan get, tidak ditampilkan, tapi kalau gece maka ditampilkan. Oke. Selain itu, fungsi get ini dapat digunakan untuk menahan agar tidak langsung balik kembali dalam listing program, dan hasil program yang dieksekusi langsung dapat dilihat. Karena fungsi get merupakan fungsi masukan, maka sebelum program keluar harus dimasukkan sebuah karakter terlebih dahulu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Klik like dan subscribe, serta komen apa yang masih kurang. Oke, terima kasih.